Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang pertama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk hidup, yang menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai rambu-rambu untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga kita dapat melewati Shiratal Mustaqim yang membentang di depan mata kita hingga kita berhasil mencapai tujuan akhirnya, yaitu Allah dan surganya. Jamaah, Shiratal Mustaqim yang kita minta 17 kali sehari itu bukan jalan yang lurus dan mulus seperti jalan tol, akan tetapi dia memang lurus, tapi ia penuh dengan onak dan duri, sehingga orang-orang yang bisa melewatinya haruslah orang-orang yang mengerti ilmunya, orang yang mau beramal, orang yang siap berdakwah, dan orang yang siap saling menasihati dalam hal kesabaran. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah pemimpin para nabi yang diturunkan kepadanya kitab terbaik, mukjizat sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang Al-Quran. Karena sekarang kita masuk pada ciri-ciri keempat orang yang bertakwa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara ciri-ciri orang bertakwa. Di antaranya adalah beriman pada hal yang gaib, beriman pada kemudian menunaikan sholat, menegakkan sholatnya, kemudian menginfakkan sebagian hartanya. Sekarang kita masuk ciri-ciri yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang beriman pada apa yang diturunkan padamu. Karena waktu itu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik tidak mau beriman, maka para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang beriman, maka mereka radhiyallahu anhum mendapatkan gelar keimanan dan ketakwaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila min qablika, dan ayat ini juga berkenaan tentang ahlul kitab, yang mana ahlul kitab itu telah beriman pada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi mereka, tapi banyak dari ahli kitab yang kemudian tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka digabungkan ayat itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu hadis yang menarik dalam kitabnya Tafsir Qur'anul Azim. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun mayyutahunna ajrahunna marratain. Ada 3 golongan yang mendapatkan pahala mereka itu double. Di antaranya adalah orang yang beriman kepada nabi mereka, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ayat ini secara khusus berbicara tentang Al-Qur'an, secara umum berbicara tentang kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi tentu kita sudah mengetahui bahwa banyak dari kitab-kitab tersebut sudah diselewengkan, sudah dicampur dengan hawa nafsu dan perkataan manusia. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, hadithu an bani Israel wala haraj. Riwayatkanlah dari bani Israel, tidak masalah. Walakin la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Jangan kau dustakan, jangan juga kau benarkan. Jangan kau dustakan, kenapa? Karena bisa jadi itu adalah ayat yang betul-betul turun dari Allah, dan jangan kau benarkan, kenapa? Karena bisa jadi ayat itu adalah sudah bercampur dengan perkataan atau hawa nafsu manusia. Akan tetapi katakanlah amanna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada
yang diturunkan pada nabi-nabi terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka itu akan menjadi penyebab kemuliaannya. Kita ingat dari malaikat dulu. Malaikat Jibril mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Kenapa? Karena tugas malaikat Jibril mengantarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam. Namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di ayat ini Allah menjelaskan malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW disebut khaira ummah karena apa? Al-Quran turun kepada mereka. Lah, akan tetapi ini adalah ayat yang umum. Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang lebih khusus lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di bulan Ramadan harusnya ini adalah satu waktu di mana kita betul-betul mengisi hari-hari kita, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Karena sebaik-baik hamba Allah adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan Allah menyebutkan dalam satu hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis bahwa Allah itu memiliki keluarga di bumi ini. Siapa? Mereka adalah ahlul Quran. Mereka itu adalah para ahli Quran. Karena apa? Mereka ahlullah wa khassatuhu. Mereka itu adalah keluarga Allah di muka bumi dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam mempelajari Al-Quran kita perlu melihat para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka adalah orang yang terbaik dalam memahami Al-Quran. Hati mereka paling bersih. Mereka orang yang paling paham tentang Al-Quran. Sekarang bagaimana sih metode para sahabat mempelajari Al-Quran? Karena kalau kita tahu kan kita bisa tiru. Ternyata para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak belajar Al-Quran kecuali mempelajari kepada Rasulullah SAW 10 ayat. Setelah mempelajari 10 ayat, para sahabat mungkin apabila ada ayat-ayat yang muskil, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Contohnya suatu ketika Rasulullah SAW turun kepada beliau ayat innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka itu adalah orang-orang yang aman, berada dalam keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim sama sekali?" Kita pasti pernah berbuat zalim. Memang zalim itu apa definisinya? Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan kata dari zalim adalah adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anak TK dapat sangu 5.000, anak SD 10.000, anak SMP 20.000, SMA. Jadi keadilan itu bukan kesamaan, bukan equality, tapi adalah keadilan proporsional. Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah keadilan dalam Islam. Sebaliknya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah kedzaliman dalam Islam. Nah, lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, apakah kamu tidak mendengar firman Allah yang lain ketika berbicara tentang hambanya yang soleh, yaitu Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang besar.
peribadatan adalah hal yang paling penting dalam hidup manusia. Manusia tidak diciptakan kecuali untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Maka barang siapa ibadahnya hanya kepada Allah, maka dia adalah orang yang adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lah kalau sebaliknya dia beribadah kepada Allah diiringi dengan sekutu-sekutunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat zalim karena tidak meletakkan Allah pada tempatnya, menempatkan posisinya Allah sebagai Tuhan pada tempatnya. Nah, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang muskil, para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertanya kepada Rasulullah. Setelah itu mereka mendapatkan jawaban, mereka pulang, mereka tidak kembali lagi kepada Rasulullah sampai mereka mengamalkan dulu apa yang sudah mereka pahami. Itu hebatnya metode belajar para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita barangkali banyak sekali sehari kita baca ayat Al-Quran, kita sekali dengarkan pengajian 2-3 jam, akan tetapi ya sudah, kita pulang begitu saja, kita lupakan, kita tidak berusaha mengamalkan, besok lagi ya udah lupa lagi. Bukan begitu metode pelajaran Al-Quran yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nabi SAW dalam satu hadis yang sangat terkenal menyebutkan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kutinggalkan pada kalian 2 perkara yang kalau kalian pegang erat 2 perkara itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Logikanya jamaah, kalau kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang tidak berpegang pada Al-Quran dan sunnah, mereka akan tersesat selama-lamanya.